ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan, ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. Ya. Kemudian apabila terjadi dosa dari salah seorang sahabat, kemungkinan dia telah bertobat dari dosa tersebut. Iya. Ya, kalau dia sudah bertobat, at-taubatu tajubbu ma qablaha, sebagaimana dalam hadits. Tobat itu menggugurkan apa yang terjadi sebelumnya. At-taibu minad dzam kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosanya. Seperti orang yang tidak ada dosanya. Iya, makanya di berbagai ayat itu ancaman diterangkan dan diperkecualikan illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat. Kecuali orang yang bertobat. Baik. Maka mungkin di antara mereka itu sudah bertobat kalau terjadi dosa. Atau dikatakan di sini au ata bihasanatin tamhuhu. Ya. Kemungkinan dia sudah bertobat dari dosa itu, atau dia telah mengamalkan kebaikan-kebaikan yang menghapuskan dosa-dosanya. Ya, pengampunan dosa itu banyak bentuknya. Kadang dia bertobat dari dosa itu. Kadang dia melakukan amalan-amalan, amalannya ini yang menghapus dosa. Dan kadang dia melakukan dari ketaatan, ketaatannya ini yang mengganti kedudukan dosa itu. Bukan menghapus tapi menggantinya. Iya. Itu ada berbagai bentuk dari pengguguran dosa. Dan itu ada semuanya pada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia dapat mendatangkan kebaikan yang menghapus dosa-dosanya. Au ghufira lahu bi fadli sabiqatihi. Atau dia telah diampuni. Dia telah diampuni karena kedahuluan mereka dalam Islam. Iya. Karena yang punya kedahuluan dalam Islam itu sebab pengampunan. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Itu pujian umum ya, orang-orang yang terdahulu lagi pertama. Dari kalangan mana? Muhajirin dan Al-Ansar. Bukan muhajirin saja ya. Muhajirin dan Al-Ansar. Dua yang dapat. Dan ikut juga orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ini sudah kita bahas ya. Mengikuti mereka dengan ihsan. Mengikuti dengan ihsan itu artinya mengikutinya dengan itqan, mutkin. Pas sekali dia mengikuti. Itu ihsan namanya. Jadi ibarat sahabat itu berjalan meninggalkan jejak, maka orang yang datang setelahnya itu dia tidak ikuti jalan lain, dia ikuti, dia paskan kakinya di atas jejak-jejak itu. Bukan berjalan biasa, orang kan jalan lurus. Iya, saya jalan saja kan di sini tadi lewatnya. Ini mereka tidak. Jalan sama ikuti bekas kakinya itu yang dia ikuti, bekas kakinya. Itu ihsan namanya. Iya. Nah, itu kedalaman ya dalam pengetahuan, mengikuti jalan para sahabat. Kalau antum tidak belajar dengan baik dan benar, nggak bisa mendalam seperti itu. Harus belajar baik dan benar supaya bisa apa? Mendalam. Jadi bukan cuma tahu arah jalannya ke sana, ke arah kiblat jalannya, ke arah barat. Saya ke sana berjalan ke barat. Nah, harus lihat di mana jejaknya, ikuti jejak-jejak kita yang diikuti. Nah, itu lebih sempurna dalam mengikuti. Namanya bahasanya walladzina tabauhum bi ihsan.
Orang yang mengikuti mereka dengan apa? Dengan ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka dikatakan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Disiapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Baik. Atau diampuni apa yang telah lalu karena sabiqatihi. Ada sahabat-sahabat yang hadir di Bai'atur Ridwan. Ya, maka Nabi katakan mereka semuanya penduduk surga. Ada berapa ratus orang itu yang hadir di situ. Yang hadir di perang Badar 300-an orang. Nabi SAW bersabda, "La'allallaha ittala ala ahli Badrin faqala isnau ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Barangkali Allah Subhanahu wa taala sudah melihat ke hatinya penduduk Badar itu. Tahu semuanya baik. Maka Allah berfirman, lakukan apa saja. Lakukan apa saja. Aku telah ampuni untuk kalian. Tahu ini hadits asbabul wurudnya. Ini terkait dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau jatuh dalam kekeliruan. Beliau bocorkan rahasia Rasulullah. Kemudian dia kirim ke kaum musyrikin di Mekah. Alasannya masalah dunia. Dia punya keluarga di Mekah di sana. Beliau berhijrah ke Madinah. Tidak ada yang melindungi keluarganya. Nah, supaya dia bisa melindungi keluarganya, dia beri bocoran. Ya, kegiatan Rasulullah kepada kaum musyrikin supaya dia dapat apa? Balasan keluarganya dilindungi. Itu kan masalah dunia. Begitu ketahuan, ya datang wahyu ya. Ini nggak dia tahu perbuatannya Hatib ini. Kirim surat lewat nenek-nenek tua begitu jalan. Kemudian Nabi utus Ali bin Abi Thalib bersama 2 orang sahabat mengejar perempuan itu. Dapat suratnya bahwa ternyata dari Hatib bin Abi Balta'ah. Panggil. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher munafik ini." Ya. Maka Nabi SAW berucap bahwa barangkali Allah sudah lihat kepada orang yang hadir di perang Badar. "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian inginkan, aku telah ampuni kalian. Coba perhatikan ya. Hatib bin Abi Balta'ah itu hadir di perang Badar radhiyallahu anhu. Begitu jatuh dalam kesalahan, Nabi berucap seperti ini. Nabi berucap seperti ini. Iya. Dan banyak sekali ya pendalilan-pendalilan di atas makna ini. Disebut oleh Syekhul Islam ini hal yang sangat kuat sekali ya. Kemudian kata beliau, "Au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi hum ahaqqun nasi bi syafaatihi." Dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka ini orang yang paling berhak mendapat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi syafaat. Kadang beliau beri syafaat kepada umatnya sehingga diampuni dosa-dosanya. Jangankan pelaku dosa biasa, pelaku dosa besar saja. Setelah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Iya. Jadi kalau itu pada umatnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Iya, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat itu. Kemudian yang kelima, au ubtiliya bi bala'in fid dunya kuffira bihi anhu. Atau mereka telah diuji di dunia dengan cobaan yang membuat dosa-dosanya itu dihapuskan. Di dunia sudah dapat cobaan.
Bukankah ujian dan cobaan menggugurkan dosa-dosa? Iya, menggugurkan dosa-dosa. Iya. Dan mereka sudah dapat itu. Nah itu Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidak ada seorang muslim pun, seorang mukmin pun tertimpa keletihan, kecapean, kesulitan, gundah gulana, kesedihan, ya, kegalauan, sampai dia tertusuk duri pun, kecuali itu bisa menjadi penggugur dosa-dosanya. Bisa menjadi penggugur dosa-dosanya. Ini untuk seluruh mukmin. Bagaimana pula dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi kesimpulannya bahwa para sahabat itu radhiyallahu taala anhum, mereka bukan orang yang maksum. Mungkin secara umum bagian sahabat tertimpa dosa, besar maupun kecil, itu mungkin. Tapi kalau ada dosa yang muncul dari sahabat, mereka punya 5 hal yang menyebabkan dosa itu kayak tenggelam di dalam lautan kebaikan mereka. Iya, dengan 5 hal ini. 5 hal ini sudah kita terangkan. Yang pertama tadi apa? 1, kadang dia sudah tobat. 2, kadang dia punya lautan kebaikan yang menggugurkan dosanya. Yang ketiga, kadang dia punya kedahuluan, karena kedahuluannya di dalam Islam itu menjadi penggugur dosanya. Yang keempat, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka sahabat Nabi nih, bukan sembarangan. Sahabat Nabi. Orang-orang yang dipilih oleh Allah menemani Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Masa tidak ada kekhususan dalam syafaat? Iya. Kemudian yang kelima, mungkin mereka sudah tertimpa ujian, dan ujian-ujian itu sudah menjadi penggugur apa? Dosa-dosa mereka. Baik. Kemudian kata beliau, فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ فَكَيْفَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ إِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ. Ya, ini sekarang yang disebutkan ini. Jika terhadap dosa-dosa yang sudah jelas saja mereka para sahabat diampuni, bagaimana pula dengan perkara-perkara ijtihad mereka? Pertikaian itu kan perkara ijtihad. Iya. Perkara ijtihad itu kalau mereka benar dapat 2 pahala, akan tapi bila keliru mereka dapat 1 pahala. Dan kesalahannya diampuni. Kalau masalah ijtihad. Iya. Baik, ini dari kehebatannya para sahabat ya, radhiyallahu taala anhum. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsummal qadarul ladzi yunkaru min fi'li ba'dihim qalilun nazrun maghfurun fi jambi fadailil qaum wa mahasinihim minal imani billahi wa rasuli wal jihadi fi sabili wal hijrati wan nusrati wal ilmi nafi wal amali salih." Selanjutnya, hal-hal yang diingkari terhadap sebagian sahabat itu sangatlah sedikit. Ya. Sekarang kalau ada yang mengingkari sebagian hal dari sahabat, itu sedikit sekali. Sedikit ini pun kalau ada yang mengingkari, kita bisa berdiskusi. Mungkin mereka yang benar, mungkin kita yang keliru dalam menilai. Kan begitu. Ya, itu sedikit sekali. Telah tenggelam di dalam berbagai keutamaan dan kebaikan mereka. Seperti kebaikan sahabat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, jihad fi sabilillah bersama Nabi langsung ya, jihadnya. Mereka hijrah langsung bersama Nabi. Bahkan sebagian sahabat itu hijrahnya 2 kali. Ada yang hijrah ke Habasyah sebelumnya, itu Nabi tidak pergi berhijrah. Nabi yang memerintah sebagian sahabat berhijrah ke sana. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu hijrah 2 kali. Iya.
Jadi mereka punya dari keutamaan-keutamaan itu tidak terjadi lagi pada umat yang datang setelah mereka. Belum lagi pembelaan terhadap agama, ilmu yang bermanfaat. Dalam ilmu ini luar biasa ya. Ya, luar biasa. Coba antum ya, satu orang mendidik 10 orang anak. Semuanya menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia, menjadi bermanfaat ilmunya. Mereka melahirkan 100, 100 melahirkan 1000, 1000 melahirkan 1.000.000, melahirkan 100 juta. Antum bikin apa saja, antum itu satu dari umat yang seluruh umat itu kebaikannya bersumber dari sahabat. Sahabat pasti akan mendapat aliran kebaikan itu. Sebab ilmu berasal dari mana? Dari Nabi SAW, diterima oleh para sahabat. Sahabat yang menyampaikan ke kita. Iya. Itu dari sudut ilmu. Belum lagi dari sudut amalan salih. Contoh-contoh amalan salih. Dalam ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu semuanya sudah diterapkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Iya. Sudah diterapkan. Ada sebagian ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW, mungkin kita itu hanya tahu dari buku saja. Misalnya sekarang ini, terkait dengan masalah jihad misalnya, terkait dengan masalah membebaskan budak, ya, terkait dengan masalah berhijrah, itu hal-hal yang tidak terjadi pada banyak manusia, sebab memang ketentuan itu tidak berlaku pada mereka. Tapi itu semuanya berjalan di tengah para sahabat. Amalan salih mereka semuanya sudah apa? Sudah kerjakan. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang keempat, khairul khalqi ba'dal anbiya. Baik-baik makhluk setelah para nabi. Iya. Kata Syekhul Islam, wa man nadhar fi siratil qaumi bi ilmin wa basiratin wa adlin wa ma manna Allahu bihi alaihim minal fadaili alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya wala kana wala yakunu mithluhum wa annahum humus saffatu min quruni hadhil ummah. Kata beliau, siapa saja yang melihat sejarah perjalanan hidup para sahabat dengan ilmu basirah. Basirah itu dengan hati dia melihatnya, dengan pengetahuan. Dan dia melihat dengan keadilan. Iya. Melihat dengan keadilan. Dan siapa yang melihat karunia Allah kepada para sahabat berupa keutamaan-keutamaan. Ya, lihat itu di kehidupannya para sahabat. Lihat keutamaan-keutamaan yang mereka dapatkan. Tapi melihatnya itu dengan ilmu, basirah. Iya. Kalau kita melihat dengan sudut pandang itu, maka pasti dia akan mengetahui dengan yakin bahwa para sahabat adalah makhluk yang terbaik setelah para nabi. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Setiap nabi itu punya pengikut dan sahabat. Dan di antara seluruh sahabat nabi dan rasul, tidak ada yang lebih utama dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih utama dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada al-hawariyin yang menolong Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka lebih baik dari seluruh sahabat para nabi, sahabatnya Nabi Musa, Nabi Harun. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang terbaik di atas muka bumi setelah para nabi dan para rasul. Setelah para nabi dan para rasul.
Maka harus kita pahami keutamaan mereka, kedudukan mereka. Iya. Dari mana harus ditakrir ya dalam keyakinan akidah. Nah, barulah akan lahir darinya berbagai buah dari keimanan. Baik. Kemudian terakhir, ummatul Islam khairul umam. Umat Islam adalah sebaik-baik umat. Kata beliau di akhir faqrah ini, la kana wa la yakunu mithluhum wa annahum humus saffatu min quruni hadhihi al-ummah allati hiya khairul umam wa akramuha 'ala Allah. Ya. Kata beliau tidak akan ada, tidak pernah ada dan tidak akan ada yang pernah atau orang yang semisal dengan mereka. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada orang yang semisal dengan sahabat Rasulullah SAW. Sungguhnya mereka ini yang terpilih dari seluruh generasi umat ini. Yang terpilih dari seluruh generasi umat ini. Dan umat ini sendiri, dia adalah umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini sudah dibahas lengkap ya di kitab yang kedua yang sudah dikaji, kitab Fadlul Islam, tentang keutamaan umat Islam sebagai sebaik-baik umat. Kita terangkan makna keberadaan umat Islam sebagai sebaik-baik umat pada pelajaran yang telah lalu.